Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraini dari Prodi PGSD dengan NIM 877864872 dari UT Semarang. Di video kali ini saya akan melengkapi tugas 1 dari Pancasila. Kali ini saya akan membahas proses lahirnya Pancasila dan juga pelajaran apa saja yang bisa generasi muda ambil dari proses lahirnya Pancasila ini. Pancasila itu bukan hanya sekedar 5 sila loh, tapi Pancasila juga punya sejarah yang panjang dan menarik. Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan penuh diskusi oleh tokoh-tokoh penting di Indonesia. Mereka berjuang untuk menyusun dasar negara, untuk bisa menyatukan semua keberagaman di Indonesia. Lahirnya Pancasila didiskusikan oleh 3 tokoh, yaitu I.R. Soekarno, Muhammad Yamin, dan Dr. Supomo. Gagasan tentang dasar negara muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI yang terjadi pada tanggal 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tugas utamanya adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi pondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang pertama 29 Mei hingga 1 Juni 1945 muncul banyak ulasan. Nah, setelah diskusi panjang dan banyak sekali usulan-usulan, hasilkanlah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang merupakan rumusan awal dari Pancasila yang dirumuskan sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan untuk sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, kalimat pada sila pertama diubah pada tanggal 18 Agustus 1945 demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, dan lahirlah rumusan Pancasila sila kelima. Nah, itulah proses lahirnya rumusan Pancasila yang kita kenal saat ini pada pidato yang disampaikan oleh I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dan ditetapkan sebagai lahirnya Pancasila. Nah, dari momen lahirnya Pancasila ini, pelajaran yang dapat kita ambil untuk generasi muda sekarang ini adalah 1. Pentingnya nasionalisme dan persatuan. Nah, generasi muda harus menanamkan cinta tanah air, mengatasi perbedaan agama, suku, ras, serta menjaga persatuan keberagaman Indonesia. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil untuk generasi muda nomor 2 adalah gotong royong sebagai jiwa bangsa. Gotong royong mengajarkan kita untuk bahu-membahu, bekerja sama, dan mengutamakan kepentingan bersama. Nomor 3, demokrasi dan mufakat. Pentingnya bermusyawarah dalam mengambil keputusan dan menghargai pendapat orang lain. Nah, untuk yang nomor 4, berani berpikir kritis dan inovatif. Generasi muda harus berpikir kreatif, inovatif, dan berani mengemukakan ide-ide besar untuk kemajuan bangsa. Nomor 5, kesejahteraan sosial. Tujuan Indonesia Merdeka adalah untuk kemakmuran bersama. Hal ini dapat mendorong generasi muda untuk memiliki kepedulian sosial dan menciptakan keadilan. Nah, dari proses lahirnya Pancasila tersebut yang saya jabarkan tadi, kesimpulannya untuk generasi muda zaman sekarang, pidato I.R. Soekarno
pada 1 Juni 1945 mengingatkan kita bahwa Pancasila adalah filosofi hidup. Nah, itulah proses lahirnya Pancasila yang bisa kita ambil pelajarannya untuk generasi muda zaman sekarang. Saya harap pelajaran tadi yang saya jabarkan bisa bermanfaat untuk generasi muda ke depannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.